Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Dan Rabbku itu telah mendidikku, maka dia mendidik aku dengan sebaik-baiknya didikan. Sehingga kalau kemudian muncul pertanyaan, siapakah orang yang paling baik pendidikannya? Jawabannya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita ketahui Rasul alaihi wasallam itu tidak pernah mondok, tidak juga ikut kuliah karena memang pondok dan perkuliahannya belum ada. Lalu di mana Rasul alaihi wasallam menempuh pendidikan terbaik itu? Ternyata rahasianya adalah berpindah-pindah asuhannya Nabi SAW semasa kecil. Lewat tangan-tangan pengasuhnya ini, Allah Ta'ala menanamkan satu sistem pendidikan yang luar biasa, yang mana semua ilmu yang dibutuhkan oleh orang untuk menjadi besar, itu telah Rasul SAW kenyam di masa kecilnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Maha Kuasa. Tentu dia bisa menjadikan Rasul SAW itu hidup di tengah-tengah keluarga yang ibu bapak beliau masih hidup sampai beliau tumbuh dewasa. Maka di sini ketika Rasul SAW ditakdirkan berpindah-pindah asuhan, tinggal di dusun, kemudian mengembala kambing, itu bukan satu hal yang kebetulan. Ada rencana besar Allah Subhanahu Wa Ta'ala lewat semua peristiwa yang terjadi kepada calon nabinya ini. Ketika beliau berada di perkampungan Bani Sa'diyah, itu beliau dibina, dididik fisik dan mentalnya. Mekah kala itu sudah semacam kota. Yang namanya kota sudah pasti ada polusi. Polusi kesehatan, polusi budaya, termasuk polusi bahasa. Nah, di sini rahasianya. Rasul SAW itu mengenal bahasa Arab fushah yang fasih. Kemudian beliau terbiasa bermain dengan alam, mengejar onta, berenang. Kemudian ketika beliau berpindah asuhan ke Aminah, beliau dibina, dididik tentang adab, etika. Kemudian beliau pindah asuhan kepada kakek beliau, Abdul Muttalib, seorang tokoh besar. Yang mana dari kakeknya ini Rasul SAW belajar tentang retorika, kepemimpinan, dan berbagai macam paket keilmuan leadership lainnya. Yang kemudian beliau selanjutnya berpindah asuhan ke paman beliau Abu Thalib, di mana di situ beliau Rasulullah SAW melakukan perjalanan dagang. Lewat hal ini, Allah Ta'ala hendak mengajarkan tentang wawasan geografis. Kemudian juga di masa kecilnya Rasulullah SAW mengembala kambing. Dari mengembala ini pelajaran yang sangat mahal. Yang mana sang Rasul sampai mengatakan, "Ma ba'asallahu nabiyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali dahulunya dia seorang pengembala kambing. Menggembala itu belajar banyak hal. Belajar tanggung jawab, belajar tentang kedisiplinan, belajar tentang keberanian, dan yang paling penting diantaranya, dari menggembala itu belajar rasa. Nah, ini yang mahal dari seorang pemimpin hari ini. Karena seorang pemimpin itu dituntut kepekaan. Makanya saya pernah punya seorang teman, itu bahkan bisa membedakan embekan kambingnya. Jadi mbek gitu. Nah, ini mbek lapar, mbek kenyang, mbek takut, mbek kawin, dan sebagainya. Kan bahaya kalau kemudian seorang pemimpin tidak punya kepekaan. Begitu dengar rakyatnya mbak mbak, dia cuek saja. Atau dia salah diagnosa, begitu mulai menjerit, dibilang apa? Wah, ini rakyatnya pengen kawin semuanya. Padahal sedang kelaparan gitu. Dan demikian selanjutnya, di masa mudanya Rasulullah SAW ditempa fisiknya, kemudian juga beliau punya pengalaman militer dengan terjadinya perang Fijar. Kemudian Rasulullah SAW di masa mudanya juga